Jangan tunggu punya dapur estetik baru ngonten. Halo sayang-sayangku, kembali lagi dengan aku Mami Tiga, yang semua kegiatanku itu bersama dengan anak ya sayang. Jadi di rumah kontrakanku ini yang alhamdulillah bentar lagi udah mau habis, dan aku gak tahu mau pergi kemana lagi. Terus semua kegiatanku itu selalu bersama anak. Seperti contohnya ini, lagi cuci piring. Jangan nunggu punya dapur estetik kalau kita mau ngonten ya mami-mami di rumah. Ya seperti inilah kondisi dapurku di rumah kontrakan, sambil diriwahin sama anak. Jadi semuanya ini ku nikmatin ya sayang. Tuh lihat, lagi cuci piring, tangan basah, anak minta jajan kan, harus bukain dulu. Ya seperti inilah kegiatanku setiap hari. Ya gangguin maminya nggak apa-apa, itulah anak, dan waktu itu adalah emas yang nggak bisa terulang lagi. Jadi seperti kita mengabadikan momen ya sayang, sambil kita melakukan aktivitas, sambil kita rekam-rekam, sambil ada anak ya kan, kita posting, siapa tahu ladang rezeki kita ya kan. Sebenarnya waktu aku tag video ini udah berapa hari ya yang lalu, di saat aku tuh lagi panas, badanku tuh 39. Tapi gimana lagi ya, harus tetap bersih-bersih rumah. Terus mau siapa lagi, anakku belum bisa ya, karena ya emang belum bisa buat cuci piring. Anakku yang cowok kalau mungkin nyapu rumah, bersih-bersih kayak gitu udah bisa dia disuruh. Tapi kalau yang cuci piring apa gitu belum bisa ya. Jadi tetap harus melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Sekalian kita sambil take video. Kalau mami-mami di rumah yang belum bisa edit, ambil angle, patah-patah kayak gitu, coba deh seperti aku, taruh tripod, HP diinsepkan di situ ya sayang. Terus kita melakukan aktivitas kita sambil nge-record ya, ngerekam sendiri. Terus gimana kak isi suaranya? Tinggal isi suara aja ya. Isi suara pun aku juga sambil kayak gini, angop-angop terus, karena memang badanku ini belum fit. Terus tak paksain buat melakukan kegiatan rumah yang gak ada habisnya dan menguras energi ya. Semua ibu itu pekerjaannya sama, gak ada yang beda. Dari buka mata sampai tutup mata itu full kegiatan, full beraktivitas ya kan. Tuh anaknya ganggu lagi, gak apa-apa. Apalagi aku harus bisa cari uang sendiri, harus bisa nganter jemput anak sendiri, harus bisa, ibaratnya tuh semuanya sendiri aku tuh harus bisa. Jadi memang waktu sekecil apapun dipergunakan buat apa? Buat harus bisa ngasilin cuan. Padahal itu ada kalanya juga aku tuh tidur seharian full, enggak ngapa-ngapain. Karena apa? Mood lagi berantakan, emosional lagi enggak karuan. Terus emang lagi suntuk aja gitu. Padahal aku tahu kalau kita ingin datangkan rezeki datang ke kita itu kondisi harus tenang. Bayangin seumpama kalian jadi aku, gimana harus tenang? Sedangkan kerja enggak, aku tuh enggak ada kerjaan tetap ya. Enggak ada kerjaan tetap yang berangkat pagi pulang sore terus dapat gaji gitu, enggak. Aku tuh enggak punya gaji. Sedangkan pengeluaran setiap hari itu pasti ya, pengeluaran setiap hari itu pasti. Belum lagi pengeluaran mendadak, anak kenapa gitu. Seumpama pampers sudah di planning satu kotak, satu plastik cukup seminggu, ternyata anak sering BAB, nggak cukup seminggu. Susu juga gitu, satu kotak biasanya cukup 3-4 hari, ternyata 2-3 hari udah habis kayak gitu ya. Kebutuhan mendesak itu pasti, apalagi nggak punya tabungan. Apalagi kalau lagi sakit kan nggak bisa ngasilin uang. Buat ngonten aja udah nggak ada apanya ya, nggak ada semangatnya gitu. Jadi ya harus bisa mutar otak juga. Aku kadang tuh sempet mikir,
Ya Allah, sampai kapan ya aku bisa bertahan? Tapi aku juga harus bisa bertahan buat anak-anakku. Tanpa aku, anak-anakku kayak apa? Nggak bisa gitu. Anak bisa tanpa bapak, bisa nggak akan hancur. Tapi anak tanpa ibu itu pasti akan hancur. Kenapa? Karena semuanya itu nyawanya ada di ibu. Kenapa orang bilang surga ada di telapak kaki ibu, enggak di telapak kaki ayah? Yaitu nyawanya anak itu di ibu gitu. Apalagi aku tuh sakit itu karena memang banyak pikiran. Itu anakku yang nomor 2, aku gak bisa ketemu dan gak bisa komunikasi. Itu yang buat aku tuh sakit, mikirnya tuh mikir yang sepaneng banget gitu. Sampai seperti ini tuh karena itu. Iya, bisa mereka yang punya uang, papanya anak-anak memisahkan aku dari anak itu, ya itu tujuannya ini ingin apa, nggak tahu, ingin ngancurin aku apa gimana, nggak ngerti juga. Dan bodoh amat lah, semua tak serahin sama yang menciptakan aku sampai gitu. Jadi kalian boleh ngejudge aku apa terserah. Kalian mau ngapa-ngapain aku terserah. Yang tahu aku capek, yang tahu aku sedih, yang tahu aku nangis, yang tahu aku berjuang mati-matian untuk keluarga ini, yang tahu aku nggak pengen dikasihani dan ingin selalu ngasih, itu hanya aku sama yang nyiptain aku. Kalian itu hanya tahu egoku, kalian hanya tahu aku keras kepala, kalian hanya tahu aku yang salah. Terserah kalian mau ngatain aku apa aja, terserah. Yang tahu hidup aku itu aku sama anak-anak. Kalian gak pernah tahu aku tuh setiap hari bisa makan apa enggak, terus beli apa setiap hari. Kalian gak pernah tahu dan gak perlu tahu. Yang kalian tahu, yang kalian nikmatin, yang aku post. Kalian mau ngehujat aku, bisa kok mbak, gak harus dengan cara itu. Kamu cari uang, gak cuman FB Pro aja yang bisa ngasilin uang. Nyatanya aku hidup beberapa bulan ini dari sini. Makanya aku pertahankan aku seperti itu tuh dari sini. Kalau kalian ngomong tapi kalian ngasih aku kerjaan, kalian ngasih gaji, oke, bisa aku terima. Tapi kalau kalian cuman modal bacot aja, modal ngomong aja, terserah, gak akan aku anggap kalian. Karena apa? Cuman ngomong doang semua orang juga bisa. Anjing juga bisa gonggong doang tanpa ada solusi gitu. Bener gak? Jadi terserah kalian mau ngejudge aku seperti apa, terserah. Yang tahu aku makan apa enggak setiap hari tuh aku sama anak-anakku. Dan yang bisa nolong aku saat ini tuh ya hanya gaji FB Pro yang nyata ini, aku udah buktiin. Makasih sayangku, maaf.